Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khairul Huda dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, hendak menyelesaikan UTS mata kuliah pemrograman berbasis objek. Saya akan sharing ke teman-teman mengenai beberapa materi pada mata kuliah tersebut. Pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengorganisir kode ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku terkait. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 3 topik penting dalam pemrograman berbasis objek, yaitu Advanced Object Oriented Programming Topics, Inheritance, dan Encapsulation. Advanced Objects Oriented Programming Topics. Pertama-tama, mari kita bahas topik ini atau bisa disebut topik pemrograman berorientasi objek lanjutan. Topik ini mencakup konsep-konsep yang lebih kompleks dan kuat dalam pemrograman berorientasi objek. Pada topik ini terdapat 4 subbab, yaitu polymorphism, abstract classes dan interfaces, composition code, dan spatial methods. Polymorphism. Salah satu konsep yang penting dalam topik ini adalah polymorphisme. Polimorfisme memungkinkan objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda. Mari kita lihat contoh kode berikut ini. Pada contoh kode tersebut, kita memiliki kelas hewan sebagai kelas induk dengan metode bersuara. Kemudian, kita membuat kelas anak anjing dan kucing yang mengimplementasikan metode bersuara dengan perilaku yang berbeda. Saat memanggil metode bersuara pada objek anjing, kita akan mendapatkan suara whoop, whoop. Dan saat memanggil metode bersuara pada objek kucing, kita akan mendapatkan suara miau. Inilah contoh polimorfisme dalam pemrograman berbasis objek. Abstract classes and interfaces atau kelas abstrak dan antarmuka. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk kelas-kelas anaknya. Sementara itu, antarmuka adalah kontrak yang menentukan metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang menggunakannya. Mari kita lihat contoh kode berikut ini. Pada contoh kode tersebut, kita memiliki kelas abstrak bentuk dengan metode hitung luas sebagai antarmuka. Kemudian, kita membuat kelas anak persegi dan lingkaran yang mengimplementasikan metode hitung luas. Sesuai dengan bentuk masing-masing, saat memanggil metode hitung luas pada objek persegi dan lingkaran, kita akan mendapatkan luas dari persegi dan lingkaran sesuai dengan rumus yang telah diimplementasikan. Inilah contoh penggunaan kelas abstrak dan antarmuka dalam pemrograman berbasis objek. Selanjutnya, kita akan membahas konsep kode komposisi dalam pemrograman berbasis objek. Kode komposisi melibatkan pembuatan objek baru dengan menggabungkan objek-objek yang ada sebagai bagian-bagiannya. Dalam contoh ini, kita memiliki kelas engine yang mewakili mesin mobil dengan metode start dan stop. Kemudian,
kita memiliki kelas car yang memiliki atribut name dan object engine yang merupakan contoh dari kelas engine. Dengan menggunakan kode komposisi, kita dapat menggabungkan objek engine ke dalam objek car, sehingga car memiliki fungsionalitas mesin yang dapat dijalankan dan dihentikan. Special methods. Metode khusus, juga dikenal sebagai metode magis atau magic methods, adalah metode dalam sebuah kelas yang memiliki nama yang diawali dan diakhiri dengan 2 garis bawah. Metode-metode ini memiliki fungsi khusus dalam mempengaruhi perilaku objek saat terjadi operasi tertentu, seperti inisialisasi objek, pemanggilan objek sebagai fungsi, operasi aritmatika, dan lainnya. Dalam contoh ini, kita memiliki kelas vektor yang mewakili vektor dengan koordinat X dan Y. Kita menggunakan metode khusus seperti str untuk mengatur representasi string objek saat dicetak, add untuk mendefinisikan operasi penjumlahan, dan sub untuk mendefinisikan operasi pengurangan. Metode khusus ini memungkinkan objek vektor untuk berperilaku secara khusus saat operasi tertentu dilakukan. Inheritance. Selanjutnya, mari kita bahas topik inheritance atau pewarisan. Pewarisan adalah konsep dalam pemrograman berbasis objek, di mana kita dapat membuat kelas baru yang mewarisi sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Misal, kita memiliki kelas kendaraan dengan atribut merek dan metode maju. Kita dapat membuat kelas anak seperti mobil dan motor yang mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan. Mari kita lihat contoh kode berikut. Pada kode tersebut, kita memiliki kelas kendaraan dengan atribut merek dan metode maju. Kemudian, kita membuat kelas anak mobil dan motor yang mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan. Saat memanggil metode maju pada objek mobil dan motor, kita akan mendapatkan pesan yang sesuai dengan merek kendaraan yang telah ditentukan. Inilah contoh penggunaan inheritance dalam pemrograman berbasis objek. Terakhir, mari kita bahas topik encapsulation atau pemberkapsulan. Encapsulation adalah konsep yang menggabungkan data dan metode yang berkaitan dalam satu entitas yang disebut objek. Tujuannya adalah untuk melindungi data agar tidak dapat diakses atau dimodifikasi secara langsung dari luar objek. Misal, kita memiliki kelas rekening bank dengan atribut saldo dan metode tarik uang. Mari kita lihat contoh kode berikut. Pada contoh kode di atas, kita memiliki kelas rekening bank dengan atribut saldo yang dienkapsulasi menggunakan double underscore untuk membuatnya menjadi private.
Hal ini mencegah akses langsung ke atribut saldo dari luar objek. Kita juga memiliki metode tarik uang yang digunakan untuk mengurangi saldo sesuai dengan jumlah yang ditarik. Namun, metode ini melakukan validasi untuk memastikan bahwa saldo mencukupi sebelum melakukan penarikan. Saat memanggil metode tarik uang pada objek rekening, kita akan mendapatkan pesan yang sesuai dengan hasil penarikan. Namun, jika kita mencoba untuk mengakses atau mengubah saldo langsung dari luar objek rekening, kita akan mendapatkan pesan kesalahan. Inilah contoh penggunaan encapsulation dalam pemrograman berbasis objek. Itulah penjelasan dan contoh kode tentang topik-topik penting dalam pemrograman berbasis objek. Advanced Object-Oriented Programming Topics, Inheritance, dan Encapsulation. Dengan memahami dan menguasai konsep-konsep ini, kita dapat membuat kode yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga penjelasan dan contoh-contoh yang telah saya berikan dapat membantu teman-teman dalam mempelajari pemrograman berorientasi objek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.